Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafli Alfarido, NPM 41182182301102, Prodi PJKR, Matkul Praktikum Faal Olahraga, dosen pengampu Bapak Dani Nuryadi, SPD MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ergosistema tubuh pada manusia. Ergosistema juga dikenal sebagai sistem kerja atau ergosistem, adalah sekumpulan struktur-struktur anatomis yang secara bersama-sama menjadi satu kesatuan fungsional atau fisiologis yang aktif pada waktu bekerja atau berolahraga. Struktur organisasi biologi tubuh manusia terdiri dari sel, jaringan, organ, sistem, hingga organisme atau manusia. Orgasistema ini berfungsi untuk memelihara homeostasis dan memungkinkan tubuh untuk bergerak, bekerja, dan mempertahankan hidup. Pengelompokan ergosistema. Ergosistema dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok berdasarkan fungsinya. 1. Ergosistema primer atau sistem kerja primer. Sistem kerja primer atau ergosistema adalah konsep yang digunakan untuk menganalisis dan merancang tata letak peralatan serta lingkungan kerja yang efektif dan efisien. Fokus utamanya adalah pada interaksi antara individu dan alat kerja dalam mencapai produktivitas optimal. 2. Ergosistema sekunder atau sistem kerja sekunder. Ergosistema sekunder atau sistem kerja sekunder adalah bagian dari sistem fungsional tubuh manusia yang berfungsi sebagai pendukung aktivitas fisik dan gerakan. Terdiri dari 3 komponen utama yang saling berinteraksi untuk memastikan bahwa sistem gerak primer dapat berfungsi dengan baik. Berikut adalah penjelasan detail mengenai komponen-komponen dalam ergosistema sekunder. 3. Ergosistema tersier atau sistem kerja tersier. Ergosistema tersier juga dikenal sebagai sistem kerja tersier, merupakan salah satu komponen penting dalam struktur fungsional tubuh manusia yang berperan dalam pemulihan dan pemeliharaan fungsi tubuh setelah aktivitas fisik. Terdiri dari beberapa sistem yang saling berinteraksi untuk mendukung homeostasis dan pemulihan tubuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem skeletal atau sistem rangka pada tubuh manusia. Ini adalah struktur yang terdiri dari tulang, sendi, dan jaringan ikat yang memberikan dukungan, bentuk, dan perlindungan bagi organ-organ vital. Berikut adalah penjelasan detail mengenai sistem skeletal. Struktur sistem skeletal tulang. Manusia dewasa memiliki sekitar 206 tulang yang terbagi menjadi 2 kategori utama. Rangka aksial terdiri dari tulang tengkorak, tulang belakang atau vertebra, tulang dada, dan tulang rusuk. Rangka ini berfungsi sebagai sumbu tubuh dan melindungi organ-organ vital seperti otak dan jantung. Rangka ampedikular terdiri dari tulang anggota badan termasuk lengan dan kaki serta tulang panggul. Rangka ini memungkinkan pergerakan. Lalu ada sendi, tempat di mana 2 atau lebih tulang bertemu. Sendi dapat bergerak atau tidak bergerak. Selanjutnya ada jaringan ikat, termasuk ligamen menghubungkan tulang ke tulang dan tendon menghubungkan otot ke tulang yang membantu dalam pergerakan dan stabilitas. Selanjutnya fungsi sistem skeletal, dukungan, memberikan bentuk dan dukungan struktural bagi tubuh, perlindungan, melindungi organ-organ penting seperti otak, jantung, dan paru-paru dari cedera. Selanjutnya pergerakan, bekerja sama dengan otot untuk memungkinkan gerakan tubuh. Produksi sel darah, sumsum tulang, diri sel darah putih dan trombosit. Selanjutnya penyimpanan mineral, menyimpan mineral penting seperti kalsium dan fosfor yang diperlukan untuk berbagai fungsi tubuh. Lalu ada jenis-jenis tulang. Yang pertama tulang pipih, seperti tengkorak dan tulang rusuk, berfungsi untuk melindungi organ. Tulang panjang seperti femur dan humerus berfungsi untuk pergerakan. Tulang pendek seperti tulang pergelangan. Tulang tidak beraturan seperti tulang belakang memiliki bentuk kompleks. Proses pembentukan tulang. Tulang terbentuk melalui proses osteogenesis yang melibatkan osteoblast dan osteoklas. Tulang berasal dari jaringan kartilago yang kemudian mengalami mineralisasi menjadi jaringan keras. Kesimpulannya, sistem skeletal adalah fondasi penting bagi tubuh manusia yang tidak hanya memberikan dukungan fisik, tetapi juga berperan dalam berbagai fungsi biologis vital yang mendukung kehidupan sehari-hari.
Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem otot pada tubuh manusia. Sistem otot pada tubuh manusia adalah salah satu komponen penting dalam sistem muskuloskeletal yang bertanggung jawab untuk melakukan berbagai fungsi penting dalam tubuh. Berikut adalah penjelasan detail tentang sistem otot manusia. Pengertian sistem otot. Sistem otot adalah jaringan tubuh yang berfungsi untuk melakukan gerakan, menjaga keseimbangan, dan mengatur postur tubuh. Otot terbentuk dari sel-sel khusus yang disebut serabut otot, yang ada yang menempel pada tulang dan ada juga yang membentuk organ dalam atau pembuluh darah. Selanjutnya jenis-jenis otot. Otot rangka atau skeletal muscle. Otot rangka adalah jenis otot yang paling terlihat dan berfungsi untuk menggerakkan bagian-bagian tubuh. Mereka melekat pada tulang dan berkontraksi untuk menggerakkan tulang-tulang tersebut. Fungsi utama otot rangka adalah melakukan gerakan tubuh, menjaga keseimbangan, dan mengatur postur tubuh. Mereka juga berfungsi untuk mencegah pergerakan tulang dan sendi yang berlebihan, sehingga menjaga stabilitas tulang dan mencegah kerusakan struktur tulang. Ada otot polos. Otot polos adalah jenis otot yang tidak disadari dan berfungsi secara otomatis. Mereka tersebar di seluruh tubuh, termasuk di saluran pencernaan, kantung kemih, dan rahim. Fungsi utama otot polos adalah membantu proses pencernaan, menggerakkan makanan melalui saluran pencernaan, mengeluarkan urin, dan mendorong bayi saat proses melahirkan. Ada otot jantung. Otot jantung adalah jenis otot yang khusus membangun organ jantung. Mereka berfungsi untuk memompa darah keluar dari jantung dan mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Otot jantung memiliki sifat otonom, berdiri sendiri tanpa perlu aktivitas sadar. Mereka melakukan kontraksi dan relaksasi secara tidak sadar untuk memompa darah. Yang selanjutnya adalah fungsi sistem otot. Melakukan gerakan tubuh, otot rangka bertanggung jawab atas gerakan yang dilakukan oleh tubuh. Mereka melekat pada tulang dan berkontraksi untuk menggerakkan tulang-tulang tersebut. Menjaga keseimbangan tubuh, otot inti yang terdiri dari otot perut, punggung, dan panggul membantu menjaga keseimbangan tubuh. Semakin kuat otot inti, semakin baik keseimbangan tubuh. Selanjutnya, mengatur postur tubuh. Otot juga berfungsi dalam mengatur postur tubuh. Kekuatan otot pada bahu, punggung, pinggul, dan lutut menentukan postur tubuh. Postur yang buruk dapat mempengaruhi bagian tubuh dan menyebabkan nyeri sendi dan otot yang melemah. Membantu proses melahirkan, otot polos di rahim berkontraksi dan relaksasi untuk membantu mendorong bayi melewati vagina saat proses melahirkan. Menggerakkan sistem pencernaan dan pembuangan. Otot polos di saluran pencernaan membantu perjalanan makanan melalui saluran pencernaan. Otot polos di kantung kemih melepas atau menahan urin, serta membantu mendorong makanan keluar dari tubuh melalui buang air besar atau muntah. Menggerakkan sistem pernapasan. Otot diafragma adalah otot utama yang bekerja selama pernapasan. Saat bernapas sehari-hari, otot diafragma bekerja sendiri. Namun, saat bernapas yang lebih berat seperti saat berlari, otot diafragma memerlukan bantuan dari otot tubuh lain, seperti otot punggung, otot perut, atau otot leher. Kesimpulannya, sistem otot pada tubuh manusia memiliki peran penting dalam melakukan berbagai fungsi, melalui dari melakukan gerakan tubuh, menjaga keseimbangan, mengatur postur, hingga membantu proses melahirkan dan menggerakkan sistem pencernaan dan pernapasan. Dengan demikian, sistem otot merupakan komponen kunci dalam menjaga kesehatan dan fungsi tubuh secara keseluruhan. Yang selanjutnya saya akan jelaskan adalah sistem saraf atau nerve forum. Pada tubuh manusia adalah jaringan kompleks yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengordinasikan berbagai aktivitas tubuh. Sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. 1. Sistem saraf pusat atau SSP. SSP terdiri dari otak, pusat kendali yang mengatur fungsi tubuh, termasuk pikiran, gerakan, emosi, dan persepsi. Sumsum tulang belakang menghubungkan otak dengan tubuh dan mengendalikan refleks tanpa perlu memproses informasi di otak. 2. Sistem saraf tepi atau SST. SST berfungsi menghubungkan SSP dengan bagian tubuh lainnya dan terdiri dari sistem saraf somatik atau mengontrol gerakan sadar seperti menggerakkan lengan atau kaki. Selanjutnya sistem saraf otonom, mengatur fungsi otomatis seperti detak jantung dan pernapasan. Dibagi lagi menjadi sistem simpatik, memicu respon atau fight or flight dalam situasi stres. Selanjutnya ada sistem parasimpatik, mengembalikan tubuh ke kondisi normal setelah stres. Fungsi utama sistem saraf adalah mengumpulkan informasi, menerima rangsangan dari lingkungan dan tubuh,
memproses informasi, dan mengolah informasi di otak untuk menghasilkan respon, mengirimkan respon, dan menyampaikan sinyal ke otot dan kelenjar untuk merespon rangsangan. Kesimpulannya, sistem saraf berperan penting dalam menjaga homeostasis dan memungkinkan interaksi dengan lingkungan, serta menjalankan fungsi vital tubuh secara efisien. Selanjutnya yang saya akan jelaskan adalah pengertian dari anatomi. Anatomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari struktur-struktur tubuh makhluk hidup, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Anatomi mencakup studi tentang susunan tubuh, baik secara keseluruhan maupun bagian-bagian, serta hubungan antara alat-alat tubuh yang satu dengan yang lainnya. Definisi anatomi. Anatomi berasal dari bahasa Yunani kuno, anatom, yang berarti pembedahan, atau saya memotong, membuka. Kata ini juga terkait dengan kata ana, yang berarti naik, dan temnein, yang berarti memotong. Anatomi adalah studi ilmiah yang melibatkan pemahaman tentang bentuk, ukuran, posisi, struktur, suplai darah, dan persarafan organ tubuh. Komponen anatomi. 1. Anatomi makroskopis. Anatomi makroskopis adalah studi tentang struktur tubuh yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Ini mencakup anatomi permukaan atau anatomi superficial, yaitu studi tentang karakteristik eksternal tubuh. Contohnya, studi tentang bentuk dan posisi bagian-bagian tubuh seperti kepala, leher, batang tubuh, lengan, tangan, tungkai, dan kaki. Yang kedua, anatomi mikroskopis. Anatomi mikroskopis adalah studi tentang struktur tubuh pada skala mikroskopis. Ini melibatkan bantuan alat optik seperti mikroskop dan mencakup studi jaringan atau histologi, dan embriologi atau studi tentang organisme dalam kondisi pranatal. Contohnya, studi tentang struktur sel-sel, jaringan-jaringan, dan organ-organ yang hanya dapat dilihat dengan bantuan mikroskop. Yang ketiga ada struktur tubuh manusia. Tubuh manusia terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama ada sel. Unsur dasar jaringan tubuh yang terdiri atas inti sel atau nukleus, dapat protoplasma, jaringan, dan kumpulan sel khusus dengan bentuk dan fungsi yang sama. Yang kedua ada organ. Bagian tubuh yang terdiri dari lebih dari satu jenis jaringan dan memiliki struktur dan fungsi tertentu. Yang ketiga ada sistem organ. Sistem yang menyusun tubuh manusia terdiri dari beberapa jenis organ yang saling tergantung satu sama lain. Selanjutnya ada fungsi anatomi. Anatomi membantu memahami bagaimana tubuh dibentuk dan bagaimana organ-organ tulang, otot, dan jaringan tubuh lainnya saling berhubungan satu sama lain. Pengembangan teknologi medis. Pemahaman yang baik tentang struktur tubuh manusia membantu para insinyur mengembangkan perangkat medis yang lebih baik seperti implan dan prostetik. Selanjutnya ada pengembangan program latihan dalam ilmu olahraga. Pemahaman tentang anatomi sangat penting untuk membantu atlet dan pelatih memahami bagaimana tubuh bergerak dan berfungsi selama olahraga, sehingga dapat mengembangkan program latihan yang efektif dan aman. Mendiagnosis dan mengobati kondisi medis. Pemahaman yang baik tentang anatomi sangat penting dalam kedokteran untuk mendiagnosis dan mengobati berbagai kondisi media, karena anatomi membantu dokter memahami letak dan hubungan bagian tubuh. Dengan demikian, anatomi adalah ilmu pengetahuan yang sangat penting dalam berbagai bidang, termasuk kedokteran, fisioterapi, dan ilmu olahraga, karena membantu memahami struktur dan fungsi tubuh manusia secara lebih mendalam. Yang selanjutnya saya akan jelaskan adalah fungsi dasar atau fungsi fisiologis dasar, merujuk pada serangkaian fungsi vital yang diperlukan untuk menjaga kehidupan dan kesehatan organisme. Berikut adalah penjelasan detail mengenai fungsi-fungsi tersebut. 1. Metabolisme. Metabolisme mencakup semua reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh untuk mengubah makanan menjadi energi. Ini meliputi proses katabolisme atau peruraian molekul besar menjadi lebih kecil, dan anabolisme atau pembentukan molekul besar daripada yang lebih kecil. 2. Pertumbuhan dan perkembangan. Fungsi ini mencakup peningkatan ukuran dan kompleksitas organisme
dari tahap embrio hingga dewasa. Pertumbuhan melibatkan pembelahan sel, diferensiasi, dan pengembangan jaringan serta organ. 3. Reproduksi. Reproduksi adalah kemampuan organisme untuk menghasilkan keturunan, baik secara seksual maupun aseksual. Ini penting untuk kelangsungan spesies dan pemeliharaan genetik. Yang keempat, respon terhadap lingkungan. Organisme harus mampu merespon rangsangan dari lingkungan, termasuk perubahan suhu cahaya, suara, dan zat kimia. Respon ini dapat berupa gerakan, perubahan fisiologis, atau perilaku. Yang kelima ada homeostasis. Homeostasis adalah proses menjaga keseimbangan internal tubuh meskipun ada perubahan di lingkungan eksternal. Ini mencakup pengaturan suhu tubuh, pH, kadar air, dan konsistensi ion. Yang keenam ada transportasi zat. Fungsi ini melibatkan pergerakan zat-zat penting seperti oksigen, nutrisi, dan hormon ke seluruh tubuh melalui sistem peredaran darah dan limfa. Yang ketujuh ada pembuangan limbah. Organisme harus mengeluarkan produk limbah hasil metabolisme untuk mencegah akumulasi zat berbahaya dalam tubuh. Proses ini dilakukan melalui sistem ekskresi. Kesimpulannya, fungsi dasar atau fisiologis dasar sangat penting untuk kelangsungan hidup organisme, memastikan bahwa semua proses biologis berjalan dengan baik untuk mendukung kesehatan dan kesejahteraan individu. Yang selanjutnya saya akan jelaskan adalah sistem pergerakan persendian pada tubuh manusia. Ini adalah bagian penting dari sistem gerak yang memungkinkan berbagai jenis gerakan. Sistem ini terdiri dari tulang, sendi, dan otot yang bekerja sama untuk memberikan fleksibilitas dan mobilitas. Berikut adalah penjelasan detail mengenai sistem pergerakan persendian. Pengertian sendi. Sendi adalah tempat bertemunya dua atau lebih tulang yang berfungsi sebagai penghubung dan memungkinkan gerakan. Sendi juga dilapisi oleh jaringan lunak dan cairan sinovial yang membantu mengurangi gesekan antara tulang. Jenis-jenis sendi. Sendi gerak atau diartrosis. Sendi ini memiliki rongga sendi dan memungkinkan pergerakan bebas. Terdapat beberapa jenis sendi. Yang kedua ada sendi peluru, memungkinkan gerakan ke segala arah, contohnya sendi bahu dan pinggul. Selanjutnya ada sendi engsel, memungkinkan gerakan satu arah seperti membuka dan menutup, contohnya sendi lutut dan siku. Selanjutnya ada sendi putar, memungkinkan gerakan memutar, contohnya sendi di leher. Selanjutnya ada sendi plana, memungkinkan gerakan ke samping dan ke belakang. Lalu ada sendi geser, memungkinkan pergerakan datar antara dua tulang, contohnya sendi di pergelangan tangan. Lalu ada sendi kaku atau amfiartrosis. Sendi ini memungkinkan gerakan terbatas, contohnya sendi antar tulang belakang. Lalu ada sendi mati. Sendi ini tidak bergerak sama sekali seperti sambungan pada tengkorak. Selanjutnya adalah sistem persendian. Memfasilitasi gerakan. Sendi memungkinkan tubuh melakukan berbagai gerakan seperti berjalan, berlari, dan mengangkat benda. Menahan beban. Sendi berfungsi menahan beban dari aktivitas sehari-hari dan menjaga stabilitas tubuh. Selanjutnya ada melindungi organ vital. Dengan menghubungkan tulang, sendi juga membantu melindungi organ-organ vital dari cedera. Selanjutnya ada struktur sendi. 1. Tulang rawan. Jaringan elastis yang melapisi ujung tulang di sendi membantu mengurangi gesekan. Lalu ada cairan sinovial. Cairan pelumas yang dihasilkan oleh membran sinovial untuk menjaga kesehatan tulang rawan. Lalu ada ligamen. Jaringan ikat yang menghubungkan tulang ke tulang lain, memberikan stabilitas pada sendi. Lalu ada tendon. Jaringan ikat yang menghubungkan otot ke tulang, memungkinkan pergerakan saat otot berkontraksi. Kesimpulannya adalah sistem pergerakan persendian adalah komponen vital dalam sistem gerak manusia, memungkinkan mobilitas dan fleksibilitas tubuh. Dengan memahami struktur dan fungsi sendi, kita dapat lebih baik menjaga kesehatan sendi melalui olahraga, nutrisi yang tepat, dan penjagaan cedera. Mungkin hanya itu saja yang saya dapat jelaskan tentang ergosistema pada tubuh manusia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.